ada dua tipe komputer. Ada client side, smartphone, laptop, desktop, dan di sisi lain ada juga server side. Apa sih perbedaannya? Well, sekarang ini komputer apapun bisa menjadi client side ataupun server side. Yang membedakannya adalah peranannya. Klien komputer meminta informasi dari server side komputer, dan server komputer akan mengirimkan informasi yang diminta oleh klien komputer. Nah, sesuai dengan konsep object oriented, mulai dari controller, model, dan views-nya dibuat berdasarkan objek-objek yang berkaitan dengan perpustakaan. Pertama di sini ada views, buku dan anggota, serta daftar petugas perpustakaan yang dapat melakukan login pada website perpustakaan ini. Yang ketiganya merupakan tabel independen pada database. Dan tabel yang bergantungan dengan tabel lain, dengan kata lain menggunakan join, yaitu peminjaman dan pengembalian. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan database perpustakaan. Pada database ini memiliki 5 buah tabel, yaitu ada tabel anggota, ada tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan tabel petugas. Saya akan menjelaskannya melalui ERD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tabel anggota. Pada tabel anggota ini memiliki atribut, yaitu yang pertama ada name, jenisnya varchar, atribut nama dengan jenisnya varchar, dan atribut prodi berjenis varchar. Selanjutnya yaitu atribut buku. Pada tabel ini memiliki 4 buah atribut, yaitu ada ID dengan berjenis integer, nama, varchar, stok buku integer, dan gambar varchar jenisnya. Selanjutnya untuk tabel peminjaman memiliki 5 buah atribut, yaitu yang pertama ada ID peminjaman berjenis integer, tanggal pinjaman jenisnya date, NIM jenisnya varchar, ID buku integer, dan ID petugas integer. Selanjutnya pengembalian memiliki atribut yang pertama ada ID pengembalian berjenis integer, jatuh tempo berjenisnya date, tanggal kembali jenisnya itu date juga, jumlah hari ada integer, total dendanya itu float, kondisi bukunya itu enum atau baik buruknya, dan ID peminjaman berjenis integer dan juga ID petugasnya integer. Dan yang terakhir, tabel petugas. Di sini ada 4 buah atribut, yaitu ada ID dengan jenisnya integer, nama dengan jenisnya varchar, username varchar, dan juga password berjenisnya varchar. Sekian dari saya mengenai penjelasan database dari perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau mendemonstrasikan logout dan loginnya. Yang pertama untuk kodenya dulu. Jadi di dalam petugas controller ada function login. Itu ini memanggil function login submit. Terus mengirim data ke view yang ini, dan ini memanggil file view. Selanjutnya ada function login submit, yaitu ini proses jika tombol login di submit. Terus ini aturan validasinya, ada username dan password. Terus ini jika validasinya sukses. Selanjutnya ada function login check, yaitu menangkap data input dari view. Terus password encrypt, sama dengan embel 5 password. Nah, ini yang paling penting. Jadi misalnya saat kita ingin membuat password, itu harus kita gunakan. Misalnya seperti ini.
kita buat ID-nya misalnya 16, namanya misalnya Tony Dimas, lalu username-nya misalnya Tony, lalu kita buat passwordnya 12345, tapi kita tidak menggunakan MD5 yang ini, kita tidak menggunakannya. Kita go, coba tadi namanya Tony, lalu kita lihat tipe tugas, dia sudah ada. Coba kita logout dulu, lalu login pakai Tony. Tadi passwordnya 12345, kita login. Nah, itu tidak bisa, username dan password tidak tepat. Tapi jika kita misalnya menggunakan MD5, kita misalnya ID-nya 19, lalu namanya Ocha, misalnya namanya Ichi Ocha, passwordnya username-nya Ichi, passwordnya kita buat, ini jangan lupa menggunakan MD5 1234567. Kita login Ichi 1234567. Nah, dia langsung bisa login seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ini untuk membuat pesan error. Jadi kayak yang tadi, username dan password tidak tepat. Lalu logout, ada function logout juga seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang atau mendemonstrasikan yang anggota. Jadi yang pertama di controllernya dulu. Di sini ada banyak function. Yang pertama itu function index, terus function read, biasa, dan data tables. Nah, di sini ada sleep 2, itu gunanya kayak biar ada jedanya gitu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ada tulisan processing gitu. Jadi kalau misalnya itu dihilangin, tidak ada prosesnya gitu, tidak ada penundaannya langsung. Nah, terus di sini panggil fungsi model data tables, itu anggota model ini. Terus di sininya ada name, nama, prodi yang dimunculkan, name, nama, prodi. Lalu ada actionnya, yaitu update dan delete, itu ubah dan hapus. Selanjutnya ada function insert, terus insert submit juga. Terus ada function update, ada update submit juga. Nah, selanjutnya yaitu anggota model. Ini jangan lupa nama kelasnya anggota model. Nah, di sini ada table, nama table dari database itu table anggota. Terus ada field yang ditampilkan yaitu kolom order, yaitu name, nama, prodi. Name, nama, prodi. Terus ini file yang diizinkan untuk pencarian. Jadi misalnya kayak yang diizinkan untuk pencarian name, nama, prodi. Jadi misalnya kayak gini, kita mencari berdasarkan nama Reski. Nah, dia akan muncul. Jadi itu sebenarnya bebas, kita mau pilih apa saja yang diizinkan untuk pencarian. Terus di sini ini field yang pertama yang diurutkan. Jadi yang pertama yang diurutkan itu name. Ini juga bisa kita ubah dari A ke Z, Z ke A, seperti itu. Lalu ada function get data table query. Terus di bawahnya lagi ada function get data table, terus function count filter, count all, read, recheck, read single, insert, update, dan delete.
Terus yang terakhir ada anggota read. Nah, sama kayak biasa, echo site URL anggota insert. Terus di sininya kita pakai yang seperti ini. Dan ini jangan sampai lupa anggota data tables. Terus saya akan mendemonstrasikannya sedikit lagi. Jadi misalnya ini juga bisa kita urutkan. Nah, dia dari A ke Z, selanjutnya kita balik dari Z ke A, udah seperti ini. Jadi tadi yang di anggota model yang bisa yang diizinkan untuk pencarian ada 3 nih nama prodi, berarti kita misalnya mencari berdasarkan prodinya. Misalnya kita cari akuntansi. Nah, dia muncul berarti yang prodinya akuntansi ada Uniref dan Titin. Kurang lebihnya seperti itu. Setelah tadi penjelasan CRUD, create, read, update, delete dari anggota yang tidak menggunakan join, sekarang saya akan menjelaskan yang menggunakan join table, yaitu peminjaman. Berbeda dengan web toko buku dari project beberapa minggu sebelum ini, kali ini kita menggunakan server-side processing. Jadi di controller peminjaman ada beberapa function, yaitu ada read, ada function data tables, itu fungsinya untuk menampilkan data dalam bentuk JSON. Bedanya flow codingan yang biasa dengan yang memakai data tables server-side programming, yaitu di sini jika mengklik ke kanan view page source atau Ctrl U, maka di sini tidak akan muncul isi-isi datanya karena data diambil langsung dari servernya. Nah, di codingan ini menggunakan jQuery. Nah, kemudian di sini ada function insert dan insert submit. Saya akan coba menambah datanya. Nah, jadi di sini di peminjaman insert saya menambahkan option yang value-nya kosong dengan disabled selected untuk menambahkan tulisan-tulisan, pilih judul buku, pilih name, dan pilih nama petugas ini. Nah, berhasil tersimpan. Data tersimpan ke server, lalu data diambil dengan function get data table query pada peminjaman model ini. Kemudian di view peminjaman read, ini script untuk mengkonversi tabel HTML ke data tables Ajax. Selanjutnya fitur upload file pada buku. Nah, di sini pada function insert submit, pertama dilakukan konfigurasi terlebih dahulu. Ini untuk folder tujuannya, yaitu folder upload folder. Kemudian tipe yang diperbolehkan GIF, JPEG, PNG karena di sini untuk mengupload gambar. Kemudian size maksimumnya, nah seperti ini. Kemudian di update juga dilakukan konfigurasi untuk upload gambarnya. Sekarang saya akan coba tambah dan ubah datanya pada buku ini. Nah, setelah bisa ditambahkan,
Kemudian saya akan coba ubah yang ini, ubah gambarnya. Bisa diubah. Selanjutnya saya akan melakukan insert dan update data serta hapus pada anggota pengembalian dan petugas. Selanjutnya ada fitur export pada buku. Nah, di controller buku di sini ada function export peminjaman. Nantinya akan meload view buku peminjaman ekspor. Nah, langsung saja coba ekspor. Nah, berhasil mengekspor ke dalam bentuk Excel. Nah, yang terakhir ada grafik. Di sini ada 3 grafik, column chart, bar chart, dan pie chart. Di sini kita membuat controllernya khusus untuk chart. Ada function pie, column, dan bar. Kemudian masing-masing function ini meload view. Nah, ini merupakan view dari bar chart, ini view dari column chart, dan ini view chart pie. Seperti ini tampilannya. Saya Sufoto Afifah dan kedua teman saya, Nabila Salsabila dan Rosanti Hutauruk, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.